Luapan penyampaian Pak Prabowo terhadap banyaknya orang-orang yang cenderung tidak seia sekata antara perkataan dan perbuatan. Contoh misalnya, mengenai oposisi. Mas Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan dengan oposisi. Dia tidak tahan dengan oposisi. Pertanyaan, memang Mas Anies pernah oposisi? Belum pernah. Nggak ada yang bisa membuktikan bahwa seorang Anies Baswedan pernah melakukan positioning oposisi. Yang kedua, apa yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo terhadap seorang Anies, beliau yang paling terdepan mendorong Mas Anies. Bahwa akhirnya respon Mas Anies terhadap Pak Prabowo seperti apa, tapi beliau dengan lapang dada, dengan jiwa kenegarawanannya, beliau terima konsekuensi politik ini hari ini. Yang terakhir, yang ketiga, kita ingat teman-teman media udah pernah merekod loh. Beberapa tahun yang lalu seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok kenegarawan. Tapi hari ini berbeda, berbanding terbalik. Artinya, penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan pada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat, dan itu realistis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kira-kira ini mempengaruhi elektabilitas ini? Kalau berdasarkan track record beberapa kali pilpres, debat itu hanya mampu mempengaruhi 1-2% elektoral. Kubu Prabowo serang balik Anies soal etika. Jubir Amin singgung perjanjian batu tulis. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dituding oleh kubu paslon nomor urut 2 kurang etis dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember lalu. Pasalnya, Anies melontarkan masalah etik ihwal keluarnya keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Terkait itu, juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yakni Indra Karismiaji, menanggapi komentar miring kubu Prabowo terhadap jagoannya itu. Menurut saya, mungkin klaim dari kubu 02 ada perasaan yang tertahan selama belasan tahun. Saya menilai yang mereka tuju bukan hanya Anies Baswedan. Anies Baswedan menjadi puncaknya karena bagaikan bisul yang sudah sekian lama enggak pecah-pecah, ujar Indra dalam keterangannya pada hari Selasa. Jika bicara etik dan mengungkit balas budi, Indra menuturkan Anies bukan gubernur DKI Jakarta pertama yang diusung oleh Prabowo dan Gerindra yang memenangkan kontestasi. Sebelumnya ada Joko Widodo pada 2012, yang bahkan baru 2 tahun bertugas di Jakarta menjadi lawannya Prabowo pada kontestasi 2014. Berkaca hal tersebut, Indra mengatakan masalah etik juga seharusnya ditujukan pada Jokowi. Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang juga melakukan perjanjian batu tulis dengan Prabowo Subianto. Berarti kritik masalah etik ini juga ditujukan ke Jokowi. Dan dalam waktu yang sama kritikan ini juga ditujukan ke Megawati. Karena menurut pihak Gerindra, antara Prabowo dan Megawati ada perjanjian batu tulis yang mengatakan pada 2014 PDIP akan mengusung Prabowo Subianto, tetapi faktanya mereka mengusung calonnya sendiri, yakni Joko Widodo. Berarti ini yang disasar selain Jokowi juga Megawati, jelas Indra. Tetapi menariknya mereka menyasar cawapresnya sendiri, Gibran, yang menjadi wali kota Solo yang diusung oleh PDIP dan juga telah terlibat kampanye untuk Capres Ganjar. Namun kenyataan sekarang menjadi cawapres Prabowo, itu berarti gak etis juga, lanjut Indra. Untuk itu, Indra mempertanyakan reaksi kubu 02 yang terus menyerang Anies Baswedan seolah-olah tidak etis, sementara pada praktiknya dilakukan oleh cawapresnya sendiri. Selain itu, Indra menilai kubu paslon nomor urut 2 tidak paham substansi apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam debat Capres pertama. Indra menjelaskan hal yang dipertanyakan Anies dalam debat pertama soal MKMK bukan menunjukkan jagoannya sebagai sosok yang suci dan selalu menjunjung etika. Jadi itu jelas, faktanya ada pelanggaran etik. Jadi bukan mengatakan seorang Anies Baswedan itu paling suci, enggak. Tetapi fakta ini adalah masalah bersama di level MKMK, ada pelanggaran etik berat, tegasnya.